Tempo sedang berusaha mendiskreditkan kepolisian. Artikel ini dilansir dari siwot.com, ditulis oleh T.A. Nugroho. Koran Tempo edisi nomor 6559 tahun XX akhir pekan tanggal 17 sampai 18 Oktober 2020. Pada halaman depannya menampilkan gambar seorang aparat yang sedang menunjuk gambar logo Twitter, dan di samping gambar logo Twitter tersebut ada gambar logo Facebook dan logo WhatsApp yang berada dalam kerangkeng, dan diberikan dua buah kata yang berbunyi kian mencengkeram. Dituliskan juga pada halaman pertama tersebut, berbekal pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aparat terus mengintai penentang Undang-Undang Cipta Kerja. Tak hanya menyisir akun media sosial, polisi juga menyasar grup-grup percakapan. Hasilnya, 11 penentang Omnibus Law itu menjadi tersangka. Kata terakhir itu yang sebenarnya tidak enak untuk dibaca. Saya yang bukan aparat kepolisian saja merasa tidak enak hati ketika membaca kalimat. Hasilnya, 11 penentang Omnibus Law itu menjadi tersangka. Apalagi jika yang membaca tersebut adalah anggota kepolisian. Bisa saja mereka tersinggung atas tulisan dari Tempo tersebut karena dirasa seakan Tempo telah menuduh polisi melakukan represi dan pembungkaman terhadap kebebasan berbicara yang ada di Indonesia. Tempo ini kan sudah cukup panjang umurnya. Bisa dikatakan sebagai salah satu senior dalam hal berita atau memberitakan. Tetapi kenapa saya secara pribadi merasa bahwa tulisan-tulisan yang dimuat oleh Tempo banyak yang terkesan sangat subjektif, atau bahkan bisa jadi dikatakan sedang berusaha melakukan penggiringan opini terhadap sebuah isu tertentu. Jika penggiringan opini tersebut membuat kemaslahatan bagi rakyat banyak, maka saya rasa itu bukanlah sebuah masalah. Tetapi ketika sebuah pemberitaan kemudian menjadi sebuah persidangan bagi pihak-pihak yang sedang menjadi objek berita, maka saya rasa itu bukanlah berita, itu lebih mirip kepada propaganda. Apakah Tempo sedang melakukan propaganda? Jika iya, apakah ada yang memerintahkan? Apa motifnya melakukan hal tersebut jika itu memang benar sebuah propaganda? Media yang dulu besar dan banyak menjadi rujukan para pembaca, yang sekarang seakan sudah menjadi gurem, bukan berarti bisa menghalalkan segala cara hanya untuk mengembalikan minat para pembaca agar mau kembali membaca berita darinya. Karena jika tujuannya hanyalah itu, hanya berkutat di seputaran materi, maka roh jurnalistik tentu akan tertutupi oleh bayang-bayang uang dan kekuasaan. Dan jika hal tersebut telah terjadi, maka julukan sebagai media jurnalistik sudah tak pantas lagi untuk disandang. Masyarakat awam yang melihat dan membaca tulisan-tulisan seperti itu pasti akan dengan mudah menerkam maksud dan tujuan kenapa sampai diksi-diksi provokatif seperti itu digunakan oleh sebuah media yang mengaku sebagai bagian dari sistem jurnalistik. Karena diksi-diksi tersebut terkesan provokatif dan menggiring pikiran masyarakat untuk berpikir negatif terhadap kinerja kepolisian yang telah menangkap para kriminal yang telah menghasut dan melakukan provokasi terkait unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang pada akhirnya berakhir rusuh dan anarkis. Jika saja seperti itu adanya, bukankah Tempo dengan mudah bisa disamakan dengan para kriminal yang kemarin telah ditangkap karena melakukan hasutan dan provokasi? Kualitas pemberitaan yang tidak objektif
akan menjatuhkan media tersebut dengan sendirinya. Karena toh masyarakat juga sudah tahu dan faham jika para kriminal tersebut ditangkap dengan sangkaan telah melakukan penghasutan dan provokasi. Penangkapan tentunya disertai dengan alat bukti yang cukup. Kepolisian juga tak akan sembarangan menangkap orang jika bukti-bukti yang dimiliki tidak cukup untuk dijadikan alat bukti. Tapi toh Tempo tetaplah sebuah badan hukum yang harus tetap hidup di tengah ketidakpastian ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Di tengah kesulitan keuangan yang sedang menjangkiti banyak usaha yang ada di Indonesia, tak terkecuali dengan Tempo. Jika badan hukum yang melakukan usaha dalam bidang perdagangan, pasti usahanya adalah jual beli. Kalau media berita, ya pasti memberitakan. Entah semua itu benar merupakan propaganda untuk mendiskreditkan kepolisian atau tidak, ataukah hanya sebuah strategi marketing untuk menarik minat pembaca agar kembali mau membaca Tempo. Kenyataannya, Tempo harus tetap bertahan hidup. Tempo harus mendapatkan pendapatan untuk membayar gaji karyawan, untuk membayar biaya operasional, dan untuk membayar hal-hal yang lain. Tetapi, apakah kita sebagai masyarakat harus dan mau memaklumi kualitas pemberitaan yang subjektif dan cenderung provokatif seperti itu? Tentunya semua tetap kembali kepada pembaca masing-masing. Pembaca mempunyai minat dan ketertarikan sendiri-sendiri tentang apa yang harus dan ingin mereka baca. Tak bisa satu pihak mendorong atau memaksa harus membaca Tempo agar bisa dianggap sebagai seorang yang waras dan intelektual. Karena toh pada kenyataannya, orang yang waras dan berintelektual tak akan pernah mau membaca berita yang subjektif dan provokatif seperti itu. Sekian dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda?